Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Rahayu. Saya dari kelas 1.3 jurusan PAI. Saya kuliah di STAI Hubul Watan Duri. Di video ini saya akan membahas tahap-tahap perkembangan manusia. Apa itu perkembangan manusia? Perkembangan pada manusia pada fase embrionik diawali dengan pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur yang berasal dari perempuan atau ibu dengan sel sperma yang berasal dari pria atau ayah. Inti sel sperma akan melebur dengan inti sel telur dan terbentuk sebuah sel baru yang disebut zigot. Tahapan perkembangan manusia akan melalui 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan perkembangan pada masa konsepsi. Konsepsi menyangkut fertilisasi dan pelekatan embrio pada dinding uterus. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang terjadi di saluran telur atau ovidu di uterus. Pada saat fertilisasi, kepala sel sperma menembus dinding sel telur, sedang ekor tertinggal di luar membentuk zigot yang terus membelah mitosis menjadi 32 sel yang disebut morula. Kemudian berkembang menjadi blastula, bagian dalam membentuk janin, sedang bagian luarnya membentuk trophoblast, bagian dinding untuk menyerap makanan yang akan berkembang menjadi plasenta. Pada usia ke-4-5 setelah fertilisasi, blastula bergerak ke uterus dan melakukan implantasi atau pelekatan. Di uterus pada hari ke-6, blastula kemudian berkembang menjadi glastula yang kemudian berkembang menjadi embrio. Yang kedua, tahapan perkembangan prenatal atau sebelum dilahirkan. Periode awal kelahiran manusia yang dimulai sejak konsepsi sampai dengan kelahiran seorang individu. Masa ini berlangsung 9 bulan sebelum lahir. Pada tahap ini semua alat kelenjar mulai berkembang, berfungsi saraf-saraf. Yang ketiga, tahapan perkembangan postnatal atau setelah dilahirkan. Pada tahap perkembangan nilai yang nampak nyata dan teramati, setelah melalui masa perkembangan konsepsi dan prenatal, manusia tentunya akan mengalami masa perkembangan di mana setelah ia dilahirkan yang berupa kemampuan-kemampuan non-fisik. Adapun menurut Erikson membagi fase-fase perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, fase bayi dari 0 sampai 1 tahun. Menurut Erikson, kegiatan bayi tidak terkait dengan mulut semata. Pada tahap ini, bayi hanya memasukkan bukan hanya melalui mulut, akan tetapi juga bisa dari semua indera. Tahap sensori oral ditandai oleh 2 jenis, mendapat dan menerima. 2. Fase anak-anak 1-3 tahun. Dalam teori Erikson, anak memperoleh kepuasan bukan dari keberhasilan mengontrol alat-alat saja, tapi juga keberhasilan mengontrol fungsi tubuh yang lain seperti berjalan, melempar, memegang, dan lainnya. Pada tahun kedua, penyesuaian psikososial terpusat pada otot-otot anal uteral. Yang ketiga, usia bermain dari 3-6 tahun. Pada tahap ini, Erikson mementingkan perkembangan pada fase bermain, yaitu bermain dengan orang tua, mengembangkan gerakan tubuh, keterampilan bahasa, rasa ingin tahu, imajinasi, dan kemampuan menentukan tujuan lainnya. 4. Usia sekolah 6-12 tahun. Pada usia ini, dunia sosial anak meletus keluar dari dunia keluarga. Anak mulai bergaul dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, keingintahuan menjadi sangat kuat dan hal itu berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi berkemampuan. 5. Adolescent 12-20 tahun. Bagi Erikson, pubertas penting bukan karena kemasakan seksual, tapi karena pubertas memacu harapan peran dewasa pada masa yang akan datang. Pada fase ini, remaja berjuang untuk menemukan siapa dirinya. 6. Dewasa awal dimulai dari 20-30 tahun. Pengalaman adolescent dalam mencari identitas dibutuhkan oleh dewasa awal. Perkembangan psikoseksual tahap ini disebut perkelaminan. Keakraban adalah kemampuan untuk menyatukan identitas diri menjadi identitas orang lain tanpa ketakutan kehilangan identitas sendiri.
7. Dewasa, mulai dari 30 sampai 60 tahun. Tahapan dewasa adalah waktu menempatkan diri di masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun yang dihasilkan dari masyarakat. 8. Usia tua 60 ke atas. Menjadi tua sudah tidak menghasilkan keturunan, tetapi masih produktif dan kreatif dalam hal ini. Misalnya memberi perhatian atau merawat generasi penerus, cucu dan remaja pada umumnya. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.